Bobi Nasution, Gubernur terburuk di Indonesia, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Tuhan Yesus Kristus menuntun kita untuk melihat segala sesuatu dengan terang, bukan dengan kebencian. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 tertulis, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Maka, tulisan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membuka mata rakyat Indonesia agar melihat apa yang sedang terjadi dengan jernih. Selama 100 hari pertama pemerintahannya sebagai Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution memperlihatkan kepada rakyat Indonesia bagaimana kekuasaan yang dibangun di atas kepentingan pribadi dan keluarga akan runtuh dengan cepat. Dalam waktu yang sangat singkat, sistem pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara menjadi kacau, penuh konflik, dan kehilangan arah. Bobi Nasution kini disebut oleh banyak pihak sebagai gubernur terburuk di Indonesia. Julukan ini tidak muncul tanpa alasan. Pemerintahan yang dipimpinnya justru menimbulkan lebih banyak masalah dibandingkan solusi. Rakyat di Sumatera Utara mengeluh karena pelayanan publik memburuk, ekonomi daerah tidak tumbuh, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah provinsi semakin anjlok. Belakangan, muncul pula berbagai kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat kepercayaannya. Rakyat merasa kecewa dan marah. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pemimpin muda yang diberi kesempatan besar oleh rakyat justru mengulangi kesalahan lama, memimpin dengan ego, bukan dengan hati. Lebih parah lagi, kebijakan Bobi yang berseteru dengan Provinsi Aceh membuat hubungan antar daerah memburuk. Mulai dari sengketa pulau hingga razia terhadap mobil truk dari Aceh yang dianggap tidak memiliki izin, semua itu memicu ketegangan sosial dan ekonomi di kawasan perbatasan. Rakyat di kedua daerah akhirnya yang menjadi korban, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan kehilangan rasa persaudaraan yang dulu kuat. Tuhan tidak tidur. Dalam Amsal pasal 29 ayat 2 tertulis, "Apabila orang benar bertambah banyak, bersukacitalah rakyat, tetapi apabila orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat." Itulah yang sedang terjadi di Sumatera Utara hari-hari ini. Rakyat berkeluh kesah, karena mereka melihat pemimpin mereka lebih sibuk mempertahankan citra dan jabatan daripada membenahi nasib rakyat kecil. Indonesia adalah negara besar yang berdiri di atas dasar Pancasila, bukan atas dasar kepentingan kelompok atau keluarga. Karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar, jika kita diam, maka kejahatan akan terus beranak pinak. Jika kita membiarkan pemimpin yang salah terus berkuasa, maka bangsa ini akan jatuh semakin dalam kegelapan. Rakyat Indonesia tidak boleh diam melihat mafia dan kejahatan terus beroperasi di negeri ini. Kita harus berdiri bersama menjaga negara Indonesia dari generasi ke generasi. Kita harus berani berkata cukup